Di sebuah hutan lebat yang terletak di kaki Gunung Merapi, sekelompok pendaki memutuskan untuk menghabiskan malam dengan camping. Mereka terdiri dari 5 orang. Budi, Rina, Andi, Sari, dan Joko. Malam itu, suasana terasa sejuk, dengan suara angin yang bergesir dan gemerisik dedaunan. Setelah mendirikan tenda, mereka menghabiskan waktu dengan bercanda dan berbagi cerita. Namun, saat malam semakin larut, Andi mulai menceritakan kisah hantu pocong yang konon menghantui area tersebut. Menurut cerita, pocong itu adalah arwah seorang pendaki yang tewas di gunung, terjebak dalam duka karena tidak bisa menyelesaikan pendakian. Rina merinding mendengar cerita itu, tetapi yang lain hanya tertawa. Mereka beranggapan itu hanya mitos untuk menakut-nakuti. Namun, saat mereka tertidur, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang berat, diiringi dengan suara samar seperti tangisan. Tiba-tiba, Sari terbangun. Ia merasakan ada yang tidak beres. Ia mendengar suara itu semakin mendekat dan terbangunlah teman-temannya. Joko yang penasaran memutuskan untuk keluar dari tenda. Dengan senter di tangan, ia melangkah perlahan ke arah suara tersebut. Setelah beberapa menit mencari, ia melihat sosok putih berdiri di antara pepohonan. Joko merasa ngeri, tetapi juga tertarik. Ia memanggil teman-temannya untuk datang. Ketika mereka tiba, sosok itu mulai bergerak mendekati mereka, menampakkan diri sebagai pocong dengan kain putih yang berlumuran tanah. Pocong itu melayang. Matanya kosong menatap mereka, dan tiba-tiba mengeluarkan suara serak yang menggetarkan. "Tolong, aku terjebak." Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk mereka meremang. Ketika mereka berusaha mundur, tenda mereka mulai bergetar hebat, seolah ada kekuatan yang ingin menarik mereka. Budi terjatuh, dan saat ia menengadah, pocong itu sudah berada di sampingnya. Dalam ketakutan, mereka berlari kembali ke tenda. Namun pocong itu mengikuti dengan cepat. Mereka berusaha menyalakan api unggun, berharap cahaya bisa mengusir makhluk itu. Ketika nyala api mulai membara, pocong itu berhenti dan melayang menjauh. Tetapi suara tangisannya terus terdengar. "Jangan lupakan aku." Akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu secepatnya. Dalam perjalanan turun, mereka terus merasakan kehadiran pocong tersebut, seolah-olah tidak ingin mereka pergi. Sampai di kaki gunung, mereka berlari tanpa henti, tidak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, tak seorang pun dari mereka berani kembali ke Gunung Merapi. Cerita tentang pocong yang terjebak menjadi pelajaran berharga bahwa beberapa tempat menyimpan kisah yang sebaiknya dibiarkan tersimpan dalam bayang-bayang.